Salam guru penggerak. Perkenalkan, Saya Yohanes Franciscus Gesumeo. saya Modesta Lea. Dan saya Nicholas Ja. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Yang baik, Sean. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Hari ini kabarnya baik, sehat-sehat selalu. Baik, ya? Sebaliknya apa kabar Ibu? Oh, Ibu juga kabarnya baik. Hari ini akan melakukan proses coaching ya. Siap Ibu ya. Oke, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh? Boleh sekali Ibu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coach itu akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutita atau belum. Kemudian apakah Pak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kebukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Ikson? Boleh, silakan Ibu. Ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Bagi Ibu tentunya ada 3 kompetensi inti ya, dalam proses coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Baik Ibu, yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Nah, dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus sehingga saya mempunyai kehadiran penuh dalam proses coaching ini. Kira-kira apakah indikator ketercapaiannya? Saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapi itu dari coach sendiri. Tentunya harus memiliki rencana atau aksi nyata untuk kedepannya tentang apa yang harus dilakukannya terhadap solusi yang sudah ditemukannya. Oke, baik ya. Jadi indikator ketercapaian coach sudah menemukan sendiri solusi atau masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan setelah coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Silahkan lakukan proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Oke, halo, selamat siang Pak Guru. Selamat siang Pak Ikson. Baik, kira-kira apa kabar hari ini Pak Guru? Kabar hari ini saya sedikit kurang baik. Oh baik ya, Pak Guru mungkin pantas sekali lihat Pak Guru kurang bersemangat kelihatannya itu. Kurang bersemangat. Iya benar-benar. Bagaimana dengan kabar Pak Ikson? Baik ya, kabar saya hari ini puji Tuhan kabarnya baik dan sehat. Tapi minta maaf tadi saya tidak sempat mengangkat telepon tadi, bisa lagi membersihkan lingkungan sekolah bersama anak-anak tadi. Ya, benar sekali Bapak Ikson. Tadi saya menghubungi Bapak Ikson, saya mungkin bisa minta bantuan mungkin waktunya Bapak Ikson hari ini bisa sedikit berdiskusi. Baik Pak Guru, kebetulan sekali hari ini saya memang lagi free, ada ya punya waktu kosong, jadi punya untuk Pak Guru. Memangnya Pak Guru punya masalah apa mungkin bisa diceritakan dengan saya Pak Guru. Jadi hari ini saya sedikit berdiskusi dengan Pak Ikson itu mengenai masalah saya yang saya hadapi di sekolah. Saya ini sedikit galau dengan kegiatan ekskul yang coba saya jalankan di sekolah, di mana anak-anak saya itu ketika kegiatan ekskul pada sore hari itu banyak murid yang tidak mengikuti kegiatan ekskul. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ke Pak Ikson tentang kendala yang saya alami sekarang. Oh baik ya, berarti kondisi saat ini Bapak Pak Guru sementara galau, ada kegiatan ekstern di sekolah, lalu keterlibatan
keterlibatan siswa itu berkurang yang karena adanya tugas rumah. Kira-kira seperti itu ya Pak Guru. Baik Pak Guru, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Guru harapkan setelah perbincangan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan hari ini setelah percakapan ini kiranya saya menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah ketidakhadiran siswa dalam mengikuti kegiatan ekskul saya. Oh begitu ya Pak Guru. Jadi yang Pak Guru harapkan adalah keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekskul. Baik ya. Perubahan seperti apa yang Pak Guru inginkan? Perubahan yang saya inginkan itu saya mau setiap siswa itu benar-benar menyadari pentingnya kegiatan ekskul yang dijalankan di sekolah. Ketika mereka menyadari pentingnya kegiatan ekskul, pasti mereka akan aktif untuk hadir tepat pada waktunya pada jam kegiatan ekskul. Baik ya Pak Guru, dengan harapan yang Bapak sudah sampaikan tadi, kira-kira kondisi saat ini keterlibatan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah itu untuk level 1 sampai 10 kira-kira keadaan siswa di sekolah itu berada di level berapa? Ketika saya mau beri penilaian, saya memberikan level untuk siswa mereka masih di 6. Baik ya Pak Guru, berarti masih berada di level 6 dan targetnya itu mau sampai ke level berapa Pak Guru? Saya mau menginginkan kira-kira target mereka itu sampai minimal level 9. Kira itu target Pak Guru sampai di level 9 karena Pak Guru menginginkan siswa-siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sejauh ini Pak Guru, apa saja langkah-langkah yang sudah Pak Guru lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Saya mencoba melakukan seperti sosialisasi kepada anak-anak siswa-siswi di sekolah mengenai apa keterkaitan atau hubungan antara pendidikan atau proses belajar di kelas dengan kegiatan ekskul. Saya menjelaskan ke mereka bahwa kegiatan ekskul itu bagian dari proses belajar juga, khususnya mata pelajaran seni budaya. Praktek itu tuh yang teorinya sudah dijalankan di Son, bagaimana tadi hasil dari proses kopinya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Baik Ibu, terima kasih. Ya, semuanya berjalan dengan lancar Ibu. Setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Ikson. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, berdasarkan hasil pengamatan tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, menanyakan tujuan sebelum percakapan, lalu mengidentifikasi masalah dengan cara menanyakan kepada kucing tentang informasi terkait dengan permasalahan, lalu saya menanyakan rencana aksi yang akan diterapkannya ke depan, lalu saya meminta kucing untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukan. Jadi Pak Ikson sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Oke, tadi sudah mendengarkan percakapan dengan coaching. Sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Pak Ikson sudah ada kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Ikson sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Pak Ikson berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi, boleh? Boleh Bu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Luar biasa. Jadi akan mendalami lagi alutsistanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, Pak Ikson, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini.
dan sudah melakukan proses coaching menggunakan alur kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu, selamat siang. Jangan lupa pada sore hari. Selamat siang Ibu. Siang juga Pak Yoga. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Pak Yoga bagaimana kabarnya? Hari ini kabar saya baik. Hari ini akan melakukan proses coaching ya Ibu. Ya, Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Apa boleh Ibu? boleh Pak. Baik Ibu, nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apa boleh Ibu? Boleh Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya ada 3 kompetensi inti yang akan saya kembangkan. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu, dari kompetensi tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Ya, mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih fokus sehingga saya punya kehadiran penuh. Baik Ibu, kira-kira apa indikator ketercapaiannya? Saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana, aksi, atau rencana ke depan tentang apa yang akan dilakukannya. Oke, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian sudah menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan coachee. Dan setelah coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Ibu. Silahkan melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Pak Yofran. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, hari ini sepertinya saya kabar kurang baik Ibu hari ini. Ya, apakah kelihatan kurang semangat? Ya begitulah Ibu. Sebaliknya Ibu bagaimana kabar? Kabar saya baik dan sehat. Sebenarnya hari ini saya ingin meminta waktu kepada Ibu untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di sekolah Ibu. Baik, Apakah Ibu punya waktu buat saya Ibu? baik Pak Ikson, kebetulan saya saat ini lagi santai. Memangnya Pak Ikson punya masalah apa? Begini Ibu, sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu buat saya. Akhir-akhir ini saya punya permasalahan di kelas. Ya, saya mengalami situasi yang kurang baik. Siswa-siswi saya dalam kelas itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kelihatannya Ibu mereka itu cepat bosan dan jenuh ketika mengikuti pembelajaran Ibu. Kira-kira seperti itu masalah. Ya, Pak Ikson sekarang itu lagi kurang baik karena siswa-siswa Pak Ikson dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu kurang aktif ya. Iya benar Ibu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Ikson harapkan atau dapatkan? Baik Ibu, yang saya harapkan dari perbincangan kita hari ini, saya menginginkan itu di kelas siswa itu mereka berperan aktif. Lalu pembelajaran yang saya berikan itu menyenangkan bagi mereka dengan berbagai cara atau strategi yang saya berikan, sehingga anak-anak kelas itu
cepat bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Ya, baik Pak Ikson. Dari harapan yang Bapak sampaikan tadi, berarti Bapak Ikson tuh ingin mencapai kondisi yang ideal ya? Benar Bu. Kira-kira dari level 1 sampai 10, keaktifan atau semangat belajar siswa itu berada di level berapa saat ini? Kalau dikategorikan Ibu, mereka tuh sekarang masih berada di level 6 Bu. Ya, itu dibuktikan mereka aktif, tetapi sebagian besar itu kurang bersemangat. Ya, mereka cepat merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin saja Ibu punya materi yang diberikan itu terlalu monoton, yang itu saja, lalu metode yang terlalu kurang sehingga mengakibatkan mereka cepat bosan dan jenuh. Berarti mereka masih di level 6 ya? Iya, iya. Dan targetnya mau sampai di level berapa ya Pak? Tentunya saya mau ke level 10 Ibu. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah Pak Ikson lakukan untuk meningkatkan keaktifan dan semangat belajar siswa di kelas? Baik Ibu, akhir-akhir ini saya sudah mencoba menerapkan beberapa strategi yang bervariasi. Misalnya memberikan konten yang bervariasi kepada mereka, lalu buat game-game yang menyenangkan mereka. Lalu ketika siswa itu sudah merasa jenuh dengan pembelajaran, saya memberikan ice breaking. Saya juga memberikan kesadaran penuh terhadap mereka dengan menerapkan teknik stop itu, mengembalikan fokus mereka ketika mereka sudah bosan atau sudah beban dengan tugas yang terlalu banyak gitu. Dari beberapa strategi yang Pak Ikson paparkan, menurut Pak Ikson, mana yang paling efektif untuk Pak Ikson terapkan? Bagi Ibu, menurut saya yang paling efektif yang mau saya terapkan itu saya memberikan konten yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali ya rencana Pak Ikson. Kapan Pak rencananya akan dilakukannya? Rencananya Ibu, karena ini ada di semester awal dan di tahun ajaran baru ini saya akan melaksanakan dalam minggu depan ini Ibu. Oke, baik ya Pak Ikson. Berarti di tahun ajaran baru ini ya? Iya, iya. Pak Ikson akan melakukan pembelajaran bervariasi. Adakah yang akan membantu Pak Ikson dalam pelaksanaan? Tentunya ada Ibu. Ya, saya butuh kolaborasi dengan wali kelas, lalu saya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat khusus dalam mengampu mata pelajaran yang sama. Jadi saya tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena tentunya saya akan berdiskusi dengan beliau dan juga dengan siswa-siswi saya di kelas ini. Berarti Pak Ikson akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, terutama sama guru PJOK serta anak-anak ya. Luar biasa ya Pak Ikson. Apa yang Pak Ikson dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik Ibu, perbincangan hari ini saya sangat senang karena saya sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas bersama dengan siswa. Ya, dalam menerapkan, saya lebih menekankan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih banyak. Baik Pak Ikson, saya juga merasa senang karena Pak Ikson sudah menemukan solusi atau masalah yang Pak Ikson hadapi dengan cara atau ide Pak Ikson sendiri. Tetap semangat ya Pak Ikson. Siap Ibu, siap. Saya berharap berhasil dalam menjalankan aksinya dan saya tunggu kabar tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Ikson nanti. Siap Ibu, siap. Oke. Terima kasih Ibu, selamat siang. Sama-sama Pak. Oke, selamat siang Ibu. Dan juga Pak Yoga. Baik, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, semuanya berjalan. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik ya, berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur kita, menanyakan tujuan sebelum percakapan, mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya,
menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Baik Ibu, jadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan dengan coaching. Sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ sudah ada kehadiran penuh. Sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi. Boleh saya bertanya Ibu? Boleh. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu. Baik, selamat siang juga Pak. Baik, selamat siang Pak Yohan. Selamat siang Guru Pak Icon. Apa kabar Bu Guru hari ini? Dari baik. Baik Bu Guru, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Bu Guru. Ya. Oke, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu Guru? Boleh Pak. Baik, ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Pak Guru sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Pak Guru sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ada sedikit ya yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Guru? Ya, boleh sekali Pak. Baik. Kira-kira Pak Guru, kompetensi apa yang ingin Pak Guru kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Icon, tentunya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak Guru, di antara ketiga kompetensi ini, kira-kira manakah yang lebih spesifik yang akan Pak Guru kembangkan atau Pak Guru lakukan pada saat proses coaching? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga saya punya kehadiran penuh. Oh ya, kira-kira apa indikator ketercapaiannya, Bu? Saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi ke depan tentang apa yang harus dilakukan. Oke, baik Pak Guru. Jadi indikator ketercapaiannya coach sudah menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Betul sekali Pak. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan coaching dengan kunci sebaik-baiknya, dan setelah coaching selesai kita akan ngobrol kembali di sini. Ya, jadi sekarang silakan lakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu Modes. Siang juga Pak Yohan.
Apa kabar hari ini? Hari ini kabarnya kurang baik. Oh, pantasan kelihatan hari ini kurang bersemangat. Begitulah Pak Yovan. Bagaimana Pak kabar Pak Yovan sekeluarga? Puji Tuhan kabar baik dan sehat. Oh ya Ibu, maaf ya. Tadi saya mendengar bahwa Ibu mengatakan bahwa kabar Ibu hari ini kurang baik ya. Kira-kira Ibu ada masalah apa? Baik Pak Yovan, kebetulan saya ingin membicarakan tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Apakah Pak Yovan punya waktu? Kebetulan sekali Ibu, saya hari ini memang ada waktu. Saya bingung dan juga kecewa karena tadi saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kelihatan sekali minat dan semangat belajar anak-anak begitu rendah. Ada beberapa anak yang tidak mendengarkan penjelasan saya. Mereka bermain dan sibuk dengan urusan sendiri. Saya merasa sedih dalam situasi ini. Oh, jadi begitu. Bingung dan kecewa karena tadi saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, minat dan semangat belajar anak rendah. Bahkan mereka bermain dan sibuk dengan urusannya sendiri. Apa begitu ya Ibu? Iya Pak. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan atau yang ingin Ibu dapatkan? Baik, saya ingin adanya perubahan pada minat belajar murid, ingin meningkatkan semangat belajar mereka. Ya, benar sekali Ibu. Jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin didapatkan? Saya ingin murid-murid saya itu mempunyai semangat dan minat belajar yang tinggi sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mereka juga bisa memahami materi dengan baik yang akhirnya bisa berpengaruh pada hasil belajar mereka nanti. Baik sekali Ibu. Ya, kalau begitu dari harapan yang Ibu sampaikan tadi, berarti ingin mencapai kondisi yang ideal. Kira-kira dari level, saya coba berikan level 1 sampai 10 Ibu. Minat dan semangat belajar murid sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5. Karena anak-anak di sekolah itu minat dan semangat belajar itu masih rendah. Mereka masih senang bermain dan sibuk sendiri ketika pembelajarannya berlangsung. Ya, masalahnya masih berada di level 5 ya Ibu. Dan targetnya tuh kira-kira mau mencapai ke level berapa Ibu? Target saya itu anak-anak berada di posisi level ke-9. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan minat dan semangat belajar murid di sekolah Ibu? Yang sudah saya lakukan yaitu saya menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti penggunaan PowerPoint, gambar, dan video. Awalnya anak merasa senang dan gembira karena merasa mereka melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda dari biasanya, sehingga murid itu bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi keaktifan murid itu tidak bertahan lama. Mereka cenderung untuk kembali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat saat KBM berlangsung, seperti ngelamun, tidur-tiduran, dan sibuk ngobrol dengan rekannya. Mereka merasa bosan dengan pembelajaran. Oh ya, seperti itu ya. Berarti murid Ibu itu cepat merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah ada cara atau strategi yang akan Ibu lakukan agar minat dan semangat belajar murid di sekolah Ibu bisa meningkat? Yang bisa saya lakukan adalah saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang berbeda yang bisa membuat anak itu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga saya akan melakukan asesmen diagnostik agar saya juga bisa mengetahui gaya belajar anak-anak, sehingga dalam proses pembelajaran saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik Ibu, luar biasa sekali. Dari kedua strategi tersebut, menurut Ibu, mana yang paling ideal, yang paling efektif untuk Ibu terapkan di sekolah? Baik Pak, menurut saya yang paling efektif itu dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan melakukan pemetaan pada gaya belajar murid
sehingga proses pembelajaran nanti benar-benar berpihak pada murid. Hal itu saya lakukan karena setiap murid itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda, sehingga sebagai guru saya berusaha untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dapat menimbulkan minat dan semangat belajar dari mereka sendiri. Bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat setuju sekali Ibu. Lalu kapan Ibu akan melakukan atau melaksanakannya? Rencananya akan saya lakukan di awal tahun pembelajaran ini. Oke, baik Ibu. Berarti di tahun ajaran baru ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Adakah yang akan membantu dalam pelaksanaannya? Ada Pak. Saya akan meminta rekan sejawat yang akan membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Ya, berarti akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Ibu? Benar Pak, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya. Luar biasa sekali. Apa yang didapatkan dari perbincangan kita hari ini Ibu? Baik, selama perbincangan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana meningkatkan minat dan semangat belajar murid yang ada di sekolah saya, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa yang dirasakan setelah bincang-bincang kita hari ini? Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yohan yang sudah membantu saya keluar dari masalah yang saya hadapi. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini saya hadapi. Baik Ibu, terima kasih banyak juga. Saya juga ikut senang karena masalah Ibu kiranya sudah mendapat solusi ya, dengan cara atau ide-ide dari Ibu sendiri tentunya. Jadi tetap semangat ya Ibu. Ya Pak. Saya berharap tetap melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya, selalu berhasil dalam menjalankan aksinya. Saya tunggu kabar tentang aksi yang sudah Ibu lakukan nanti ya Ibu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat siang. Baik Pak Guru, kita berjumpa lagi. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar Pak Guru? Ya Pak Guru, semuanya berjalan dengan lancar tadi. Oke. Baik, setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Guru. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, berdasarkan hasil tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Menanyakan tujuan sebelum percakapan, mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Pak. Baik Pak Guru, jadi Pak Guru tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Oke. Saya juga tadi sudah mendengarkan juga percakapan dengan Kuci, sudah fokus terhadap Kuci. Artinya di situ sudah ada kehadiran penuh atau presence, sudah mendengarkan aktif, dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Baik, luar biasa apa yang sudah diberikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Untuk kedepannya nih Pak Guru, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci,
yang akan disampaikan Coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Pak Guru, luar biasa. Jadi akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan proses kucing menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Guru. Ya, selamat siang Pak Guru. Terima kasih banyak, selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.